Balik lagi sama gua Adek Kurniawan. Hari ini gua akan membantu kalian untuk membuat resep yang hits. Kalian pasti pernah makan all you can eat di mall-mall namanya Gyukaku. Dan itu ada pudingnya warna putih terus pakai saus gula merah, ada kacangnya. Hari ini gua akan membuat puding Gyukaku. So, let's check out. Bahan-bahannya ada susu, krim, gula pasir, air putih, gelatin, kacang, brown sugar, vanilla essence. Oke. Hal yang pertama kalau kalian mau buat puding ini, kalian harus bloom gelatinnya. Sekarang gua pakai gelatin powder. Banyak orang yang pakai gelatin lembaran. Nah, itu balik lagi terserah kalian. Cuma banyak rumor yang beredar kalau gelatin lembaran itu nggak halal. Dan gua nggak tahu itu bener atau nggak. Jadi lebih aman ya, gua akan buat resep pakai gelatin yang bubuk atau powder. Yang pertama air. Nah, kalau kalian mau pakai gelatin powder, itu harus di bloom dulu kayak gini. Harus dikembangin dulu di air. Harus disebar. Jangan langsung dituang, karena kalau dituang dia akan ngegumpel dan nggak bisa dipakai lagi. Nah, ketika di bloom, bahasanya itu di bloom atau nggak tahulah diapain. Nah, gelatin itu dia partikelnya lebih kecil-kecil awalnya di bubuknya. Di bloom ini tujuannya untuk dia mengactivate atau kita ngembangin si gelatinnya. Lihat, dia udah mulai bening semua. Nah, kalau udah semuanya bening, kita baru bisa pakai. Kalau ini masih ada putih-putih gini, jangan langsung dimasukin ke susu panasnya nanti. So, kita tunggu dulu sampai dia semuanya bening, baru kita masak susunya. Sekarang, sambil nunggu gelatinnya ngebloom semuanya bener-bener menyatu dengan airnya, sekarang kita buat mixture atau apa namanya? Campuran susu dengan krim dengan gula vanilla essence-nya. So, basically ini itu panna cotta. Jadi, yang gue lihat teksturnya adalah dia kayak panna cotta. Panna cotta itu pakai gelatin. Kalian bisa pakai kuning telur atau pakai agar-agar. Cuma teksturnya nggak akan sama kayak kalian makan di Gyukaku. Yang pertama kita masukin susunya dulu. Apinya jangan terlalu gede. Terus krim, gula, dan vanilla essence. Gak pernah bosan, gue selalu bilang sama kalian, kalau kalian masak sesuatu dairy, santan, susu, butter, krim, semua yang dairy, produk-produk dairy, kalian harus selalu aduk. Harus selalu aduk dan jangan ditinggal api gede. So, di step kali ini, kita cuma mau masak susunya, krimnya, dan larutin gulanya. Udah, that's all. Kalau dia udah panas, kita matiin apinya, baru kita masukin gelatinnya, dan baru kita saring. Kalian make sure gelatinnya itu bener-bener semuanya larut. Udah mulai panas, lihat, dia udah mulai berasap. Jangan sampai dia mendidih. Udah kayak gini, baru kita masukin gelatinnya. Gelatinnya itu dia udah mulai bening semua. Baru kita bisa masukin. Diaduk terus sampai gelatinnya larut. Nah, ini udah lumayan semuanya larut. Kalian bisa lihat kalau belum larut dia ada kayak gumpalan-gumpalan kecil gitu. Cuma jangan khawatir, yang penting semuanya terdissolve dengan baik. Di akhirnya kita akan saring, so nggak akan ada gumpalan-gumpalan gula atau gelatin yang bakal bikin puding Gyukaku kalian nggak smooth lagi. Nah, udah semuanya terdissolve, kita tinggal saring. Nah, kalian bisa lihat. Ini tuh gelatin-gelatin atau lemak dari susu yang
mengganggu puding yukaku kalian. Jangan khawatir karena udah disaring, semuanya aman. Pakai saringan yang kecil jaring-jaringnya, sekecil yang kalian punya di rumah. Adonan puding susu yukaku panna cottanya udah jadi, udah ada. Nah, kalau keadaan panas gini, kalian jangan langsung dimasukin ke cetakan. Kalian mau cetak di piring, kayak di mangkok, kayak terserah karepmu. Mau nyetak di kanan ya boleh, nyetak di tangan kok kanan, ya pokoknya tangan, terserah karepmu, bebas. Yang penting jangan keadaan panas langsung kalian masukin ke kulkas, karena satu, kulkasnya bisa rusak, dan yang kedua, dia akan lebih lama setnya. So biarin dia nggak ada asapnya, biarin dia cool down sebentar, anget, nggak usah sampai dingin, anget aja, baru kalian bisa masukin ke cetakan. Terus kita sekarang akan bikin saus gula merahnya. Air kita pakai 1:1. So 1 sendok makan air dan 1 sendok makan gula merah. Perbandingannya 1:1. Nah, kita masak ini sampai dia kental. Kalian boleh pakai brown sugar yang gue pakai tadi, yang powder, atau kalian boleh pakai gula Jawa, gula Melaka yang balokan. So itu preference kalian, karena gue mau yang lebih simple, nggak mau motong-motong lagi. Jadi gue pakai ya powder biar lebih gampang, mantap. Kasih garam sedikit biar dia ada rasa gurihnya. Sedikit aja, 1 pinch enough. Nah, segini cukup. Ini udah mulai kental dia. Nah, di pan ini memang nggak kelihatan dia udah kental banget. Kenapa? Karena gula dipanasin, dia akan lebih cair. Ketika sirup ini atau saus gula merah ini udah dingin, dia akan lebih kental. So, kalau kalian keadaan panasnya udah kental, ketika dingin, dia akan jadi karamel dan kayak permen. So, kalian jangan terlalu kental di sini. Nah, saus gula merahnya kita saring, karena di dalam gula merah itu biasanya ada kayak serat-serat tebu atau kayak ada semut-semut kecil biasanya, apalagi kalau kalian pakai yang balok. Ini udah hangat atau menuju dingin, kita udah diemin sekitar 15-30 menit. Kalau kalian mau lebih cepat, kalian bisa pakai ice bath namanya. Bawahnya mangkok yang gede, pakai es, kasih air dingin, terus atasnya mangkok lebih kecil, masukin susunya di mangkok yang kecil itu, terus kalian tinggal aduk sampai dia dingin. Nggak usah sampai dingin banget, yang penting suhu ruang atau sedikit hangat. Indikasinya adalah jangan sampai ada asap lagi. Nah, kalau udah nggak ada asap, kalian bisa tuang ke mangkok atau tempat wadah apapun yang kalian mau cetak. Hari ini gue pakai mangkok. Nah, kalau kalian mau lebih cepat, sebelum kalian memulai semua proses yang tadi, kalian masukin mangkoknya ke dalam kulkas dulu. So, nanti itu akan lebih mempercepat proses pendinginannya. Nah, kalian lihat, ini ada gelembung-gelembung atau bubble-bubble. Ini jangan sampai ada. Ada 2 caranya kalian ngilanginnya. Kalian pakai sendok, dikit-dikit. Nah, tapi ini nggak akan terlalu smooth. Cara yang paling ampuh adalah, ini cara yang paling ampuh, pakai blow torch. Dia akan menghilangkan bubble-bubble dengan sekejap. Voila, magic! Bubble-nya hilang, semua senang. Nanti akan jadi smooth. That's all, itu tipsnya, mantap. Rasanya sama persis
sama gyukaku yang kita biasa makan ada di mall-mall. Pudingnya sama persis rasanya. So kalian cuma tinggal ikutin instruksi resepnya di bawah. Kalian stay at home di rumah aja, nggak perlu harus pergi-pergi keluar. So that's it, itu resep videonya. Kalian mau pakai ini buat jualan, terserah. Kalian mau pakai buat makan di rumah, terserah. Mau dipakai, mau ditonton, mau nggak ditonton. Kalau suka boleh di like, kalau suka boleh di subscribe, terserah kalian. Balik lagi semuanya ke kalian. So thank you for watching this video. I'll see you guys on the next video. Bye bye.